Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa kembali dengan saya di channel YouTube Mambu Santri Channel. Baik sahabat-sahabat, alhamdulillah di kesempatan yang baik ini kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi keselamatan, dan kita masih diberi banyak kenikmatan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di kesempatan yang baik ini nanti kita akan membahas sebuah tema yang berjudul manfaat memiliki khodam bolo sewu, ataupun khasiat memiliki khodam bolo sewu. Kalau kemarin kita sudah membahas tanda-tanda ataupun ciri-ciri orang yang memiliki khodam bolo sewu, sekarang ini kita akan membahas manfaatnya, beberapa manfaatnya, gitu ya. Seperti yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya, gitu ya, bahwa khodam bolo sewu itu adalah beberapa pasukan dari alam gaib, yang pasukan tersebut tidak hanya satu atau dua atau bahkan puluhan, tetapi pasukan gaib itu berjumlah ribuan. Makanya bisa dikatakan bolo sewu, yaitu pasukan yang lebih dari 1000. Dan orang yang memiliki khodam bolo sewu ini itu juga harus orang-orang tertentu, hanya orang-orang tertentu, tidak harus ya, maaf tadi saya ngomong, hanya orang-orang tertentu saja yang memiliki khodam tersebut. Jadi tidak semua orang itu memiliki khodam bolo sewu tersebut. Khodam bolo sewu ini itu bisa didapatkan melalui amalan-amalan ataupun dari lewat jalur keturunan. Kalau dulu leluhur kita itu memiliki khodam bolo sewu, itu otomatis akan turun ke leluhurnya yang disukai oleh khodam tersebut. Dan juga bisa didapatkan lewat amalan-amalan atau wirid. Biasanya ada itu. Tetapi kalau orang yang mengamalkan ya, melalui amalan atau melalui wirid, itu sangat berat. Tirakatnya ini sangat besar, sangat berat. Bisa saja dia puasa mutih 40 hari 40 malam ataupun yang lainnya. Ini tirakatnya sangat besar. Karena apa? Ini khodamnya juga khodam besar. Khodamnya ini termasuk khodam sakti. Karena khodam bolo sewu ini bisa membantu orangnya tersebut. Misal dulu gitu ya, itu ceritanya ada orang ya seperti yang sudah saya ceritakan kemarin, ada orang yang mobilnya mogok. Ketika didorong sama 5 orang itu tidak kuat untuk berjalan. Tetapi ketika si orang yang mempunyai khodam bolo sewu ini mendorongnya, walaupun sendirian, itu langsung kuat jalan. Itu karena apa? Yaitu tadi, karena dibantu oleh pasukan gaibnya, dibantu oleh bolo sewunya tersebut. Itu memang cerita real, ini fakta. Kemudian ada lagi ceritanya, ada seorang ahli pemuka agama gitu ya, yang membangun masjid hanya dengan 1 malam, atapnya sudah terpasang, atapnya sudah di atas. Padahal siangnya itu hanya tembok-tembok saja, belum ada atapnya. Tetapi dengan semalaman itu sudah bisa merampungkan. Itu ada yang melihat. Ini juga fakta, real. Jadi orang yang punya khodam bolo sewu ini memang real, nyata, ada. Dan itu ada sampai sekarang ini. Ada sampai sekarang ini. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa dia mempunyai bolo sewu? Ya seperti yang video kemarin kita lihat di link sini ya, itu sudah menerangkan atau sudah membahas tentang ciri-ciri orang yang memiliki khodam bolo sewu. Lalu apa saja khasiatnya, apa saja manfaat dari khodam bolo sewu, apa saja kesaktian dari khodam bolo sewu tersebut? Manfaat dari khodam bolo sewu yang pertama, itu orang tersebut itu memiliki kekuatan yang kekuatannya itu sebanding dengan 1000 orang. Jadi misal ada 1000 orang,
kekuatannya disatukan, itu didapatkan hanya satu orang tersebut yang memiliki khodam. Jadi dia memiliki kekuatan yang sangat besar, yang kekuatannya itu sebanding dengan 1000 orang. Oh, ini tidak main-main ini. Khasiatnya sangat besar ini. Makanya ketika dia mengangkat beban berat, dia kuat. Karena apa? Dia dibantu gitu loh. Kalau misal zaman dulu gitu ya, entah ini dongeng atau apa, itu ada Bandung Bondowoso ya, yang membangun candi hanya dengan 1 malam. Dan sampai sekarang pun ajiannya, yaitu ajian Bandung Bondowoso itu masih, itu ya khodamnya ya Bolo Sewu ini. Ajian Bandung Bondowoso itu khodamnya ya Bolo Sewu. Tuh. Kemudian manfaat dari khodam Bolo Sewu yang kedua, itu mempunyai bantuan, 1000 bantuan dari Bala Tentara Gaib. Jadi orang tersebut itu memiliki bantuan ya, dibantu itu dari tentara gaib. Bolo Sewu ini tetap dari gaib kan gitu ya. Tidak mungkin kalau kita dilindungi Bolo Sewu kok tampak nyata manusia, ya orang pasti bingung kan gitu. Jadi 1000 orang ini, 1000 ini adalah dari bangsa gaib, tentara gaib, pasukan dari pasukan gaib. Itu. Kemudian manfaat khodam Bolo Sewu yang selanjutnya, itu biasanya orang tersebut akan disegani baik di dunia nyata maupun di dunia gaib. Seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, bahwa tanda-tanda orang yang dihormati, tanda-tanda orang yang memiliki khodam Bolo Sewu, itu dia akan disegani. Perbowonya itu sangat besar, makanya dia akan disegani di dunia, disegani orang-orang yang akan di sampingnya, akan dihormati orang-orang yang di sekelilingnya, itu akan menghormati semua. Dan tidak hanya itu, orang yang memiliki khodam Bolo Sewu ini juga akan disegani oleh bangsa gaib. Karena apa? Dia sudah bisa mengendalikan bangsa gaib. Dia sudah tenang. Bangsa gaib tidak akan berani melawan dia. Karena apa? Dia memiliki pasukan, 1000 pasukan yang memang itu dari bangsa gaib sendiri. Tuh, dia akan disegani baik di dunia nyata maupun di dunia gaib. Kemudian manfaat khodam Bolo Sewu yang selanjutnya, orang tersebut biasanya akan mempunyai benteng pertahanan yang sangat kokoh. Iya, memang betul gitu. Karena ketika dia memiliki pasukan dari bangsa gaib yang jumlahnya tidak sedikit, itu dia akan dilindungi. Dia akan sekelilingi gitu ya. Misal seperti yang kemarin ketika ada orang menerawang, itu tidak bisa. Karena apa? Sudah dibentengi oleh khodam dari bangsa gaib tersebut, dari khodam Bolo Sewu tersebut. Misal juga ada orang yang ingin berniat jahat, ingin mengirimi santet ataupun tendung, itu juga tidak bisa. Karena apa? Sudah memiliki khodam Bolo Sewu, dia sudah dibentengi, benteng yang sangat kokoh. Misal hanya 1 orang saja, ketika dibentengi 1000 pasukan, itu kan pasti berlapis-lapis kan. Makanya ketika orang yang dibentengi oleh khodam Bolo Sewu ini, orang yang memiliki khodam Bolo Sewu ini, dia memiliki benteng pertahanan yang kokoh untuk dirinya sendiri. Itu. Kemudian manfaat khodam Bolo Sewu yang selanjutnya, itu biasanya orang tersebut bisa mengusir makhluk gaib. Maksudnya begini, ketika misalnya seumpama ada orang yang ingin membuat rumah, tetapi lokasi untuk membuat rumah tersebut itu wingit, angker gitu ya, maka orang tersebut bisa memindahkan. Jadi kelompok jin atau kelompok gaib yang ada di tempat tersebut ini dipindahkan ke tempat yang lain. Ini bisa. Karena apa? Ya memang orang tersebut memiliki tentara gaib, memiliki pasukan gaib, memiliki Bolo Sewu yang ditakuti di dunia gaib sendiri. Kemudian manfaat khodam Bolo Sewu yang selanjutnya, itu bisa untuk keselamatan diri, untuk perlindungan diri. Ketika kita mendapat mara bahaya ataupun kita mendapat bahaya yang tidak disangka-sangka gitu ya, itu khodam kita, Bolo Sewu kita, itu akan bertindak.
Apalagi bolo sewu yang khodam hanya satu saja, misal kita diikuti oleh khodam satu saja, ketika kita mendapat bahaya, misal kerampokan atau kita dipalak gitu ya, khodam kita itu akan membantu. Pernah ada satu kejadian yang orang tersebut dipalak gitu ya, ketika orang tersebut dirampok, itu khodamnya keluar menjotos memukul orang yang merampok itu kelihatan dari CCTV. Itu pernah saya melihat, dan ketika saya ditanya, iya memang itu khodam, begitulah khodamnya. Khodam itu memang dari diri yang sudah tertanam di dalam diri. Tuh, itu satu khodam, apalagi 1000 khodam. Bayangkan 1000 pasukan yang melindungi kita, yang menyelamatkan kita. Maka kita ini, kalau kita memiliki khodam bolo sewu, otomatis kita akan menjadi pemberani, baik di dunia nyata maupun di dunia gaib. Tidak ada takutnya. Tetapi walaupun panjenengan ada yang menyelamatkan, jangan pernah sekali-kali panjenengan sombong. Jangan pernah sekali-kali Anda besar kepala. Nanti kesombongan itu akan membunuh panjenengan sendiri. Ingat-ingat itu ya. Nah, itulah sahabat-sahabat beberapa manfaat dari khodam bolo sewu ini. Seperti yang sudah saya katakan di awal tadi ya, bahwa khodam bolo sewu ini itu tidak semua orang yang memilikinya. Hanya orang-orang tertentu saja yang memiliki khodam bolo sewu ini. Walaupun kita memiliki khodam bolo sewu seumpama, jangan pernah kita bersikap tinggi hati, jangan kita besar kepala, jangan kita sombong. Karena sejatinya khodam kita itu juga makhluk dari Tuhan. Jadikan khodam kita ini sarana untuk menyembah Tuhan. Jadikan khodam kita ini sarana untuk meminta kepada Tuhan. Jangan sekali-kali panjenengan menduakan Tuhan. Jangan sekali-kali Anda mengandalkan khodam Anda. Tetapi semua serahkan kepada Allah. Serahkan semua kepada Tuhan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih bagi sahabat-sahabat yang sudah menonton video sampai di detik ini. Apabila ada kebenaran dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah pertolongan dari Tuhan yang Maha Kuasa, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika ada kesalahan dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah kebodohan dan kekurangan saya pribadi. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Salam rahayu. Rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.